Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 4D Channel. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang soal pedagogik berdasarkan FR tahun 2021. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru berkunjung pada channel ini bisa dibantu subscribe, like, dan komen terlebih dahulu agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Ini ya, prediksi soal pedagogik umum berdasarkan FR tahun 2021. Soal yang pertama, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah, untuk jawabannya kira-kira mana teman-teman yang termasuk kognitif atau C6, tingkatan kognitif C6? Ya, jawabannya adalah E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, untuk pembahasannya, teman-teman harus hafal terlebih dahulu tingkatan kognitif. Nah, jika sudah hafal tingkatan kognitif, teman-teman juga harus menghafal contoh kata kerja operasionalnya. Nah, untuk contoh saja, jawaban A, mengelompokkan bahan, itu termasuk kognitif tingkatan berapa? Mengelompokkan kita cek dulu. Nah, di sini ya teman-teman, mengelompokkan itu termasuk tingkatan kognitif C2 atau memahami dengan kata kerja mengelompokkan. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi yang jawaban B, menyebutkan itu C berapa? Di sini keterangannya C1. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi untuk pembahasannya, untuk menjawab soal ini teman-teman harus hafal tingkatan kognitif mulai dari C1 hingga C6, lalu contoh kata kerja operasionalnya, seperti itu. Oke, langsung ke soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, jawabannya adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen pembelajaran keras secara benar. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini teman-teman harus tahu tujuan pembelajaran itu seperti apa. Pembahasannya seperti ini, ada audience, ada behaviors, ada condition, ada degree. Nah, ini ya teman-teman, silakan dipelajari tentang tujuan pembelajaran. Lanjut soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang sejenisnya. Jawabannya adalah D, konsep. Untuk pembahasannya seperti ini. Tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan itu merupakan materi berupa konsep, yaitu jawaban nomor 3. Lanjut nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan pada peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka.
Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu jawaban untuk nomor 4 adalah E. Kontekstual. Untuk menjawab nomor 4 ini teman-teman harus bisa memahami model-model pembelajaran. Silakan bisa dipelajari tentang apa itu kooperatif, inquiry, problem solving, discovery, dan kontekstual. Oke, itu nomor 4. Sekarang lanjut nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Nah, jawaban nomor 5 adalah bagan. Penjelasannya seperti ini ya. Seperti halnya media grafis yang lain, fungsi yang pokok adalah menyajikan ide atau konsep yang sulit disampaikan. Itu penjelasan dari bagan. Oke, nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimasukkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah jawabannya adalah B. Evaluasi sumatif ya. Nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Nah, untuk jawaban nomor 7 ini adalah A. Guru harus mengidentifikasi terlebih dahulu aspek-aspek yang terdapat pada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya. Baru guru tersebut bisa menyusun rencana pembelajaran. Materinya seperti apa. Oke, nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Mencakup sekurang-kurangnya. Nah, di sini jawabannya adalah E ya. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, itu RPP terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Itu ya teman-teman. Oke, nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru adalah jawabannya problem based learning. Nah, siswa lebih suka menganalisa masalah-masalah yang ada di kehidupan sekitar. Itu jawaban untuk 9. Nah, gini ya teman-teman. Pembahasannya ini, PJPL adalah pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata atau lingkungan sekitar. Oke, nomor 10. Di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak meja, rumput, dan mencoret-coret. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. Jawaban nomor 10 adalah A. Naturalis. Nah, ini untuk pembahasannya. Pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis itu apa saja? Jalan-jalan di alam terbuka, melihat keluar jendela, dan yang ketiga adalah ekostudi. Menginjak rumput itu termasuk ekostudi. Oke, jawabannya A. Naturalis. 10. Seorang
ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu jawabannya adalah A. Penilaian kinerja. Nah, ini untuk mengetahui perkembangan temannya. Oke, nomor 12. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dalam dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah itu jawaban nomor 12 adalah penilaian proyek. Ini penjelasannya. Project assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Ini ya, berarti penilaian proyek. Untuk penilaian yang lain silakan nanti teman-teman bisa dipelajari sendiri. 13. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu jawaban nomor 13 adalah A. Daftar cek atau checklist. 14. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya, hal yang harus dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu jawabannya adalah A. Soal harus sesuai dengan indikatornya. 15. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali jawaban nomor 15 adalah D. Mengadministrasikan hasil penilaian ya. Nah, ini kita itu menganalisis proses pembelajaran satu semester itu untuk apa saja, supaya untuk bisa memperbaiki program pembelajaran selanjutnya, menyelesaikan program remedial, pengayaan, hingga menyusun laporan hasil belajar. Jadi jawaban nomor 15 itu kecuali adalah D. Nah, itu saja teman-teman pembahasan soal pedagogi secara umum berdasarkan FR tahun 2021. Silakan teman-teman juga bisa mempelajari mungkin saja nanti materi pedagogi yang akan keluar itu berhubungan dengan kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum merdeka ya. Silakan teman-teman juga mempelajari apa itu yang disebut PP, ATP, modul ajar. Nah, oke, itu saja teman-teman pembahasan soal pedagogi umum berdasarkan FR tahun 2021. Semoga dapat membantu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.